Hai guys, jumpa lagi di channel aku. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Di video kali ini aku mau nanya ke kalian, sebenarnya yang paling berat di dunia ini tuh apa sih? Perjalanan menuju masjid saat azan berkumandang, perjalanan mendaki gunung yang ketinggiannya 1000 kaki, atau rindu sama pacar? Ketiganya itu sebenarnya ya berat semua, tapi yang paling berat ya sebenarnya ya yang pertama tadi, yang berjalan atau perjalanan menuju masjid saat azan berkumandang. Kalau misalnya perjalanan menuju masjid saat azan berkumandang itu nggak berat, pasti banyak orang yang melakukan perjalanan itu. Tapi kan itu sayangnya perjalanan yang paling berat di dunia ini adalah perjalanan menuju masjid saat azan berkumandang. Kenapa kok itu perjalanan berat? Ya karena kan yang namanya perjalanan itu kan dengan sholat berjamaah di masjid ya. Jadi makanya berhubung perjalanannya itu tuh berat, makanya kalau misalnya kita sholat berjamaah di masjid itu kan nanti pahalanya dilipat gandakan jadi 27. Sementara kalau kita sholatnya cuma sendiri aja nggak berjamaah, pahalanya cuma 1. Nah berhubung berat, makanya ketika kita lakukan perjalanan itu langsung pahalanya dilipat gandakan jadi 27. Tapi kan sayangnya nggak semua orang bisa melakukan perjalanan itu, hanya orang yang imannya kuat aja yang bisa melakukan perjalanan itu. Nah kalau misalnya yang mau melakukan perjalanan menuju masjid saat azan berkumandang itu harus disertai dengan niat juga. Jadi nggak cuma sekedar jalan aja terus kalau udah sampai di masjid terus balik lagi ke rumah, kan enggak ya. Jadi kan maksudnya perjalanan menuju masjid saat azan berkumandang itu sholat berjamaah di masjid, makanya berat, kan nggak semua orang bisa melakukan itu. Nah rindu sama pacar itu juga berat, kan kata Dilan rindu itu berat, tapi untuk mengatasi biar rindunya itu nggak berat, biar terasa ringan adalah dengan cara mendoakan dia, orang yang kita cinta itu dari jauh. Kita cukup mendoakan dia, semoga dia baik-baik aja di sana begitu, dan semoga selalu dijaga sama Allah begitu. Karena mendoakannya adalah cara mencintai dia, cara memeluknya dia dari jauh. Mendoakan seseorang yang kita cintai dari jauh itu berlaku biasanya sih untuk orang yang lagi menjalani hubungan LDR gitu ya, karena udah rindunya berat makanya harus mendoakan gitu. Cara terbaiknya untuk biar rindunya itu nggak berat dengan cara mendoakan. Terus kalau misalnya perjalanan yang mendaki gunung beribu-ribu kaki itu kan juga sangat berat. Tapi kalau misalnya buat yang suka traveling nih, yang mau mendaki gunung, sebaiknya sebelum melakukan perjalanan mendaki gunung sih kalau menurut aku kita berpikir sejenak. Sebelum melakukan perjalanan mendaki gunung, kita tuh selama ini udah pernah belum sih melakukan perjalanan yang paling berat di dunia ini, yaitu tadi yang aku bilang di awal, perjalanan menuju masjid saat azan berkumandang. Kita sebelumnya udah pernah belum melakukan itu? Kalau misalnya kita belum pernah, lebih baik kita cancel dulu dan kita melakukan perjalanan yang paling berat dulu. Kita melakukan perjalanan menuju masjid saat azan berkumandang. Kalau kita aja belum pernah melakukan perjalanan menuju masjid saat azan berkumandang, kok masa justru kita malah mau melakukan perjalanan mendaki gunung yang ketinggiannya 1000 kaki. Nah kalau misalnya kita tuh mau perjalanan mendaki gunung yang ketinggiannya aja 1000 kaki itu kita aja kuat, kita aja sanggup, udah dibela-belain sampai bangun pagi, walaupun capek tetap kita lakuin. Kenapa kok justru malah perjalanan menuju masjid yang jaraknya itu cuma beberapa meter dari rumah, sebenarnya nggak capek, kita malah nggak sanggup, kita malah nggak kuat gitu. Kita malah lebih memilih yang perjalanan mendaki gunung yang ketinggiannya itu 1000 kaki. Nah perjalanan menuju masjid saat azan berkumandang itu tuh berat. Jadi kan itu tadi seperti apa yang aku bilang di awal, makanya nggak semua orang bisa melakukan itu. Tapi kenapa? Semua orang pasti
banyak tuh yang berjalan mendaki gunung dibela-belain walaupun capek tapi tetap melakukan itu. Sementara kalau melakukan perjalanan menuju masjid saat azan berkumandang cuma beberapa meter aja nggak sanggup, nggak kuat. Nah itu kelemahan iman pada manusia, pada diri kita sendiri seperti itu. Semoga sih kita bisa melakukan perjalanan menuju masjid saat azan berkumandang itu tadi ya, sebelum melakukan perjalanan untuk mendaki gunung yang ketinggiannya 1000 kaki. Nah kalau kita udah melakukan perjalanan menuju masjid saat azan berkumandang, nah itu kan memang berat ya, sekaligus itu perjalanan untuk mencari bekal di akhirat nanti. Jadi makanya berat. Nah kalau kita udah lakukan perjalanan menuju masjid itu tadi, insya Allah lah kalau misalnya kita mau berjalan mendaki gunung yang ketinggiannya itu 1000 kaki, insya Allah nanti bakalan dilancarkan sama Allah. Tapi itu tadi harus apapun itu libatkan Allah biar nggak terjadi yang diinginkan ketika kita nanti berjalan mendaki gunung. Biasanya kan kalau zaman sekarang pasti banyak musibah yang nggak diinginkan ya, termasuk orang hilang lah, tersesat lah gitu. Nah makanya sebelum melakukan itu kita berada dulu kita ke dalam kebaikan, termasuk itu tadi sholat berjamaah di masjid. Nah pas kita melakukan perjalanan mendaki gunung, kalau biar nggak terjadi sesuatu yang nggak diinginkan, misalnya musibah apa gitu kan, yang namanya musibah nggak ada yang tahu ya, misalnya tersesat atau apa, pisah sama rombongannya. Nah kita selama melakukan perjalanan itu bisa, kalau misalnya udah memasuki waktu sholat, kita berjamaah sama rombongan kita di tempat itu. Kalau misalnya di tempat itu kan kalau misalnya mau nyari masjid kan nggak mungkin, karena kan masjidnya jauh ya. Jadi kita harus melakukan sholat berjamaah di tempat itu dengan rombongan kita. Kalau misalnya di tempat itu nggak ada air untuk berwudu, masih ada debu untuk tayamum, jadi nggak ada halangan buat melakukan sholat berjamaah dimanapun, asal niat kita tuh ikhlas mau melakukan sholat berjamaah gitu. Nah buat yang rindu sama pacar, yang lagi jalani hubungan LDRan, nanti juga ada petunjuknya tersendiri. Nanti kamu cukup lakukan sholat tahajud dan berdoa di sepertiga malam, seperti yang aku bilang dalam video aku yang sebelumnya yang judulnya keutamaan sholat tahajud di sepertiga malam. Nanti tonton aja video itu yang buat yang belum nonton, nanti ada solusinya kok di situ. Nah karena aku juga udah ngebuktiin sendiri, aku jalani LDR sama dia, rindu sama dia, kangen banget, berat banget kan. Kalau kata Dilan itu tadi, yang namanya rindu itu berat. Kalau misalnya berat, taruh aja, gak usah dibawa kemana-mana gitu, cukup ditaruh. Kata aku sih gitu menurut aku. Nah itu tadi, tonton aja video yang judulnya itu keutamaan sholat tahajud di sepertiga malam. Aku udah ngebuktiin sendiri. Itu tadi kalau aku tuh dalam seminggu kemudian setelah aku melakukan sholat tahajud di sepertiga malam, karena aku tuh saking beratnya rindu sama dia, terus akhirnya aku dapat petunjuk dari Allah dan aku tuh langsung didekatkan lagi sama dia dan udah gak LDRan gitu. Nah, cukup sampai di sini aja video aku kali ini. Makasih banget yang udah meluangkan waktunya untuk nonton video ini sampai habis. Dan semoga ini bisa jadi inspirasi buat kalian. Jangan lupa subscribe channel ini, dan kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar dan tinggalkan juga kritik dan sarannya. Dan terima kasih banget. Sampai jumpa lagi di video aku yang selanjutnya.